Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nur Fadila, guru SMK Negeri 8 Majene, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul dengan pertanyaan apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan visi murid di masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman anak dengan keunikannya masing-masing. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak terdiri dari 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, peran guru penggerak juga terdiri dari 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar. Kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, mendorong kolaboratif. 4. Menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Seorang guru penggerak sudah sepantasnya dapat mengartikulasikan harapan atau impiannya dalam kalimat yang dapat menggerakkan hatinya dan orang yang membacanya. Kesimpulan keterkaitan materi, apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja. Rumusan visi yang saya jabarkan di sini adalah terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, kreatif, dan berbudaya di era globalisasi. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek cerdas dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pelajaran matematika. Setelah visi disusun untuk mewujudkan visi guru penggerak dan melakukan proses perubahan, maka diperlukan pendekatan manajemen perubahan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif yang disingkat dengan IA. IA ini dikenal dengan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan IA dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja, yang dimulai dari visi kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan. Bagja sendiri dimulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur strategi.
Tahapan Bagja dimulai dari buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika? Tindakan yang dilakukan, melaksanakan asesmen untuk mengetahui pengetahuan dasar yang dimiliki siswa, mengajak teman guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya peserta didik dalam memahami pelajaran matematika, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika, dan yang terakhir, memberikan latihan soal pada siswa setiap pertemuan. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pelajaran matematika? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika? Yang keempat, kekuatan apa yang sudah saya miliki yang dapat membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik memahami pelajaran matematika? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, wawancara dengan rekan sejawat atau praktisi pendidikan yang sudah berhasil dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika. Yang kedua, melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan metode tutor sebaya. Yang ketiga, membaca beberapa literatur tentang cara mudah belajar matematika. Yang keempat, membuat daftar model yang sudah dimiliki oleh saya sebagai guru matematika. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apakah kemampuan baru yang peserta didik miliki jika kemampuannya dalam memahami pelajaran matematika meningkat? Yang kedua, apa saja yang bisa saya lakukan ketika kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran matematika sudah meningkat? Yang ketiga, hal-hal apa saja yang dapat mempertahankan kemampuan peserta didik yang sudah meningkat? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, memetakan kemampuan peserta didik agar bisa diberikan materi pengayaan. Yang kedua, peserta didik yang sudah memiliki kemampuan yang lebih dari peserta didik lainnya dijadikan tutor untuk temannya. Yang ketiga, meningkatkan tahapan tingkat kesulitan soal latihan yang diberikan. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, tindakan apa yang dilakukan untuk mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik? Tindakan yang dilakukan yang pertama, membuat catatan kemajuan peserta didik tentang kemampuan yang sudah mereka peroleh. Yang kedua, mengikut sertakan peserta didik yang sudah mencapai kemampuan yang lebih dalam ajang kompetisi, misalnya dalam Olimpiade Matematika. Tahapan yang kelima atau yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian peserta didik dalam memahami pelajaran matematika? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian peserta didik dalam pelajaran matematika? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, mengajak rekan guru untuk bertukar pikiran. Yang kedua, mengadakan kegiatan listen study. Yang ketiga, mengajak kepala sekolah atau pelaksana kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya dalam waktu yang sudah disepakati bersama. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.